وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Meraih Keberkahan Ramadan dengan pembahasan atau tema kali ini yaitu mengamalkan Al-Qur'an. Mengamalkan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala di kitabnya ini. Di halaman 57 beliau menyebutkan poin ketiga dari bab pertama tentang Ramadan bulan mulia, yaitu mengamalkan Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan bagi orang yang membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, akan disempurnakan ganjarannya, bahkan Allah akan tambahkan lagi karunia-Nya. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mengerjakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami karuniakan kepadanya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itulah yarjuna, mereka berharap, memiliki roja, memiliki pengharapan, tijarah, perdagangan, lan tabur, yang tidak akan rugi. Maka ini ada faedah tauhid di sini. Yarjuna yaitu mereka berharap, roja yaitu berharap. Orang yang di sini ada perbedaan antara roja dengan tamanni. Roja itu berharap, tamanni itu berandai-andai. Perbedaannya adalah orang yang berharap, memiliki roja yang benar, adalah orang yang berusaha. Adapun tamanni, berandai-andai, itu orang yang enggak punya ikhtiar, enggak punya usaha. Di sini mereka membaca kitabullah, mendirikan salat, menunaikan infak. Ini yang disebut oleh Allah, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Jadi mereka ini berinvestasi dengan amalan soleh, dengan perbuatan, dengan usaha. Adapun orang yang tidak membaca kitabullah, enggak salat dan enggak infak, ya maka mereka ini tidak punya harapan. Kalau mereka bilang, saya berharap masuk surga, tapi mereka enggak melakukan ini, maka kalian enggak berharap, kalian berandai-andai. Karena tidak akan mendapatkan surga kecuali dengan merealisasikan konsekuensinya, yaitu beramal soleh, Dan beberapa dari warga misalnya mengadakan kirab Ramadan, mengadakan tarhib Ramadan, mengadakan sambutan buat Ramadan,
baik dengan iuran ini, iuran itu, atau dengan mengadakan bazar atau mengadakan ini dan seterusnya. Sebenarnya pengen anak untuk mengusulkan nggak usah, kalau bisa adakanlah suatu tarhib Ramadan atau sambutan Ramadan yang tidak mengeluarkan duit atau tidak ada kaitannya dengan hanya berkumpul-kumpul untuk makan-makan. Ini bukan sambutan sebenarnya. Ini makan-makan, tetapi cobalah minimal sholat subuh berjamaah aja gitu. Apa yang gituin sebenarnya? Karena sebenarnya konyol kalau kita menyambut Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitan sama ibadah, tidak ada kaitan sama Ramadan. Tidak esensial, tidak menambah keimanan. Ajaibnya kalau kita katakan, coba kita tarhib Ramadannya itu bukan ngumpul-ngumpul, tapi pada sholat coba. Gitu loh. Atau sholatlah ke masjid, mumpung ada masjid. Gitu. Kita nggak tinggal di daerah yang didiskriminasikan Islam itu. Coba misalnya kita ya, usul Pak RT, Pak Fendi, mari kita sambut Ramadan dengan sholat berjamaah. Ya, ada sebagian warga mungkin tersinggung. Karena apa? Ya selama ini nggak pernah sholat berjamaah. Ya nggak pernah sholat berjamaah. Tapi menyambut Ramadan dengan cara apa? Dengan cara keduniaan. Sebenarnya ini harapannya apa untuk Ramadan gitu loh. Maka orang yang punya harapan untuk perdagangan ukhrawi di bulan Ramadan yang tidak akan merugi, itu adalah orang-orang yang menunaikan apa-apa yang secara esensial berkaitan dengan Ramadan, yaitu dia mungkin biasa baca Quran, mulai mendirikan sholat atau mulai sholat berjamaah dan seterusnya. Adapun kalau sebatas tarhib Ramadan kita makan-makan, kajiannya nggak ada. Cuman yang penting bersatulah warga. Bersatu warga di dunia ini akan bercerai-berai di akhirat kalau sama-sama nggak sholat, kan gitu. Ya, sekiranya Anda diberi kesempatan untuk ada di tarhib Ramadan warga misalnya, Anda akan mengatakan seperti ini jemaah. Karena banyak orang itu melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pengatasnamaan sesuatu itu. Tarhib Ramadan tapi isinya cuma ngumpul doang. Enggak ada tarhib di sini. Nyambut apa? Kita nyambut apa? Ramadan enggak disambut dengan cara ini gitu. Seperti itu. Ibaratnya ada presiden datang, kita sambut dengan makan-makan keluarga. Itu enggak ada nyambung, enggak nyambung. Ya, enggak nyampe ya. Orang yang berharap perdagangan ukhrawi yang tidak akan merugi tapi tidak melakukan amal soleh, maka dia itu berangan-angan aja. Seperti orang yang menyambut Ramadan, berharap Ramadannya itu indah tapi enggak disambut dengan amal soleh, dengan rutinitas atau pembiasaan yang soleh, maka ini sebenarnya palsu, enggak ada artinya, enggak ada artinya. Kemudian kata Allah, terus orang-orang yang membaca kitabullah liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah Ta'ala menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sungguh Allah Ta'ala maha pengampun, maha mensyukuri. Kemudian Allah Tabaraka Ta'ala juga memerintahkan para hambanya untuk mengamalkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu wahai Muhammad, tidak ada sesembahan selain Allah, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, Allah Jalla Jalaluhu berfirman untuk memerintahkan Rasulnya SAW berikut siapa saja mengikuti jalan beliau, yaitu ittabi', ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu, yaitu teladanilah dan tetapilah jejaknya, jejak Al-Quran, serta beramallah dengannya.
Karena sesungguhnya apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu merupakan kebenaran tanpa ada keraguan padanya. Dikarenakan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Allah Ta'ala berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun." Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian itu Al-Quran dari Allah Ta'ala sebelum datangnya azab kepada kalian secara mendadak padahal kalian sedang tidak menyadarinya. Dan Al-Qurtubi mengatakan ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum, yaitu Al-Quran, dan seluruh dari Al-Quran itu baik semua. Adapun makna ayat Az-Zumar 955 yang barusan kita sebut, sebagaimana ucapan Al-Hasan Al-Basri yang berkata, iltazimu ta'atahu wajtanibu ma'siyatah. Istiqomahlah pada ketaatan kepada Allah dan jauhilah maksiat kepadanya. As-Suddi berkata, kebaikan itu adalah apa saja yang telah Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Ibnu Zaid mengatakan yang dimaksud adalah ayat-ayat muhkam, adapun terhadap ayat-ayat mutasyabihat maka serahkanlah kepada pakarnya. Jadi salah satu interaksi dengan Al-Quran adalah dengan mengamalkannya. Dengan mengamalkannya. Dan itu menyeluruh di kehidupan kita semua. Sekarang gimana kita mengamalkan Al-Quran kalau kita nggak pernah baca Quran? Dan nggak pernah mentadabburi atau melihat terjemahan. Ya, baca aja enggak, gimana mau ngamalin? Ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, maka jadikanlah membacanya sebagai salah satu pengamalannya. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Jadi amal merupakan konsekuensi dari ilmu. Dan semakin orang punya ilmu, harusnya semakin banyak yang dia amalkan, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Jadi ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ini perkataan yang masyhur di kalangan ulama sejak zaman dahulu. Al-ilmu dunal amal bidunil amal kasyajari dunal thamarah. Gitu. Itu ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Nah kalau misalnya ilmu aja nggak punya, ya berarti nggak ada pohon, gitu. Yang nggak punya apa-apa. Sekarang kalau misalnya ada pohon yang tidak berbuah, yaitu seperti ilmu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada pemanfaatan darinya. Dan amal merupakan konsekuensi dari ilmu. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau berkata, aku wasiatkan kepadamu wahai penuntut ilmu, luruskanlah niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya. Luruskanlah niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya. Lurus, ya, niat lurus menuntut ilmu dan mengamalkan sungguh-sungguh. Tantangan itu akan selalu ada. Semua penuntut ilmu akan ada tantangannya. Kalau antum melihat di media sosial, kadang ikhwan kita memposting atau ustadz kita memposting beberapa talibul ilm, penuntut ilmu yang sedang di Madinah, yang sedang melanjutkan studi gitulah. Kelihatan Masya Allah, kalau di sana kan pakainya jubah, Masya Allah, kelihatan banget penuntut ilmunya. Kelihatan banget penuntut ilmunya ketika di Madinah. Dan Masya Allah, kadang kita ada rasa iri gitu, pengen belajar seperti beliau-beliau ini gitu kan. Dan sangat kelihatan soleh. Dan kita doakan semoga menjadi anak-anak yang soleh. Mereka yang masih belajar di Madinah. Hanya apakah penuntut ilmu sampai level lulusan Madinah S1 atau sampai level doktor sekalipun, apakah tidak ada challenge atau tantangan dalam dakwah? Ya. Maka kalau kita sebagai orang awam ngelihat ini penuntut ilmu, wajah mereka itu wajah-wajah penuntut ilmu, Masya Allah, wajah-wajah polos, wajah-wajah soleh insya Allah,
Kita menganggap nanti ketika mereka dakwah di Indonesia, mereka nggak punya tantangan dan seterusnya. Allah ya ikhwan, tantangan orang yang berdakwah itu justru lebih berat sebenarnya dibandingkan kita orang-orang biasa ya. Ya, tantangannya itu tersembunyi. Kadang-kadang nggak kelihatan, nggak ketahuan secara zahir. Terutama tantangan di masalah lurusnya niat. Lurusnya niat. Ini yang sulit ikhwan. Kita kalau melakukan bid'ah ahlus sunnah itu enggak. Insya Allah enggak. Enggak ada di antara kita haulan atau di antara kita 40 harian atau melakukan bid'ah kita antipati terhadap bid'ah, diusahakan gitu, jangan gitu. Tetapi ada yang lebih detail daripada bid'ah. Itu apa? Syirik, riya, mencari dunia dengan amalan akhirat, dan ini yang menjadi hal yang memberatkan. Niatnya enggak lurus lagi. Yang tadinya ketika masih kuliah di Madinah, di Libya, masih polos, bujang, Masya Allah, ya, enggak kepikiran tentang dunia bahkan, ya, saking polosnya, ya. Tapi ketika sudah mulai mengenal dunia, sudah mulai berbisnis, sudah mulai lupa ilmu, udah lupa ilmu. Ada yang seperti itu. Mulai ataupun kalaupun masih menunaikan ilmunya, masih mengajarkan, masih mengajar, niatnya udah nggak lurus lagi, dan udah nggak bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, nggak bersungguh-sungguh lagi. Maka ini Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, aku wasiatkan padamu wahai penuntut ilmu, luruskanlah niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya. Lurus niatannya ketika menuntut ilmu buat apa coba? Untuk keselamatan akhirat, untuk diamalkan ilmu ini dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Ada orang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tapi enggak punya kesungguhan sama sekali untuk mengamalkan ilmunya. Di zaman sekarang apalagi dai-dai muda yang pakar fikih, ahli fikih, ngerti fikih ini dan seterusnya, bisa mengetahui secara detail tentang masalah-masalah fikih, tapi kalau kita lihat pengamalannya enggak ada. Kita hanya lihat kekeringan gersangnya padang pasir yang ada pada orang ini gitu loh. Kaya akan pasir tapi enggak ada manfaatnya buat dirinya gitu. Dia tidak memanfaatkan pasir-pasir yang dia kumpulkan sendiri. Nah, ilmu syar'i ibarat pohon dan amal itu merupakan buahnya, kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Maka orang yang ilmunya banyak tapi antum enggak ngelihat faedah dari ilmunya dia, maka ini ibarat padang pasir, enggak ada pohon sebenarnya. Seolah ada pohon tapi enggak ada manfaatnya. Dan seseorang tidak dianggap sebagai seorang faqih atau berilmu selama ia belum mengamalkan ilmunya. Tapi juga kita harus berlaku adil pada manusia, terutama orang yang berilmu. Ketika kita lihat misalnya seorang dai atau ustaz banyak ilmunya dan tidak mengamalkan salah satu dari ilmunya, sisanya dia mengamalkan, tapi kita pernah lihat dia tidak mengamalkan salah satu ilmunya, kita nggak bisa mengatakan dia nggak mengamalkan ilmunya sama sekali, gitu enggak. Kalau mau kayak gitu mah semua orang nggak bakal ada yang mengamalkan ilmunya gitu. Artinya gini, kalau kita ngelihat salah satu kesalahan ustadz atau ada seorang ustadz punya ilmu banyak, masya Allah, dia punya salah, otomatis kan kalau dia salah berarti dia nggak mengamalkan salah satu ilmunya. Dari mungkin anggap ribuan ilmunya, dia tidak mengamalkan 3 poin dari ilmunya itu misalnya. Dan kebetulan banget bi'idznillah ta'ala kita ngelihat yang versi ini dia sedang tidak mengamalkan ilmunya. Oh, dia sedang tidak mengamalkan ilmunya. Kita nggak bisa langsung mengatakan dengan minornya dia tidak mengamalkan ilmunya, ini ustadz yang tidak mengamalkan ilmunya, kita vonis secara komplit dia nggak mengamalkan ilmunya. Ini nggak adil, nggak fair. Ya, jangan seperti itu. Karena kalau kita mengharapkan perfect atau sempurnanya setiap dai, maka kita akan dapatkan semua dai pasti pernah nggak mengamalkan ilmunya dan ada kekurangannya. Ya,
Iya, tapi ditimbang ini dia tidak mengamalkan ilmunya, ini perkara apa nih? Seberapa berat? Ya kan? Dan apakah benar, kita tabayun dulu, validasi lagi, klarifikasi lagi. Nah, jadi mengamalkan ilmu itu luas sekali di setiap kehidupan kita. Sungguh telah dikatakan ilmu memanggil-manggil amal, yaitu al-ilm hatiful amal kalau bahasa Al-Khatib Al-Baghdadi. Ilmu memanggil-manggil amal. Jika menyahutnya, ia akan mendekat, dan jika tidak, maka ia pun pergi. Jadi kalau ilmu itu tidak dikoneksikan dengan amal, akan pergi itu ilmu. Ya. Kalau misalnya ilmu dikoneksikan dengan amal, alhamdulillah, dekat, connected, dan akan kuat ilmunya. Allah Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, beramallah kalian, maka Allah akan melihat amalan kalian, begitu juga Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat amal-amal kita. Dan surga itu diwariskan bagi orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran dengan benar. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Az-Zukhruf ayat 72, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena perbuatan yang telah kalian kerjakan. Jadi warisan dari Allah Ta'ala itu jannah. Kata Allah Ta'ala, ulaika humul warithun. Ya, mereka adalah orang-orang beriman di surat Al-Mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang menjadi ahli waris. Ya, mereka mewariskan Jannat Al-Firdaus, surga Firdaus. Diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak takut apabila pada hari kiamat kelak aku akan ditanya, wahai Abu Darda, apa yang engkau lakukan dari sesuatu yang tidak engkau ketahui? Aku tidak takut dengan itu. Aku tidak khawatir dengan kalau ditanya di hari kiamat, wahai Abu Darda, apa yang engkau lakukan dari sesuatu yang tidak engkau ketahui? Paham enggak di sini? Wahai Abu Darda, apa yang tidak engkau lakukan, apa yang sudah kamu lakukan dari ilmu yang belum kamu ketahui? Aku enggak takut dengan pertanyaan itu, karena akan bisa beralasan, ya Allah, karena saya enggak tahu maka saya enggak mengamalkannya. Itu masih bisa, masih enggak takut beliau. Tapi yang beliau takutkan, tapi aku takut apabila dikatakan kepadaku, wahai Uwaimir, wahai Abu Darda, apa yang engkau lakukan dari sesuatu yang telah engkau ketahui? Itu yang ditakutkan. Engkau telah mengilmui ini, apa yang telah engkau amalkan dari ilmu tersebut, itu yang ditakutkan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ya akhi, apa yang telah antum amalkan dari ilmu yang kamu enggak tahu? Wah, enggak tahu. Ya saya kan enggak tahu itu. Jadi saya enggak mengamalkannya. Itu enggak masalah. Tapi kalau ditanya, apa yang telah engkau amalkan dari apa yang telah engkau ilmui? Nah, ini baru bermasalah. Tapi ini bukan berarti, waduh kalau kayak gitu saya enggak usah punya ilmu deh, biar jahil terus. Salah. Melainkan nanti di akhirat akan ditanya, kenapa kamu masih tidak mengetahui padahal sarana pengetahuan itu sudah Allah Ta'ala mudahkan. Ya gitu. Itu kan ditanya, dan itu pertanyaan yang mengerikan untuk orang zaman sekarang sebenarnya. Harusnya gitu. Ya. Kadang coba kita pikirin coba. Kita nyari apa-apa sekarang di Google ada. Kita nyari versi ChatGPT atau apa juga ada semua. Info ini itu. Kita nyari kabar terbaru di kota apa sekarang hari ini, itu ada. Tapi ajaibnya saking jauhnya banyak orang dari agama Allah Azza wa Jalla, untuk hukum-hukum yang happening pada dirinya enggan mencari tahu sama sekali. Jangankan nanya ke ustadz atau ke orang berilmu, bahkan ke yang biasa dia tanya, itu Mbah Google aja, dia enggak mau tahu sama sekali urusan agamanya dan hukum yang berkaitan dengan dirinya. Terus apakah beralasan dengan saya bodoh, saya enggak tahu ilmu, saya enggak punya guru,
Padahal sinyal internet itu hujah buat dia di akhirat. Sekarang berbangga-bangga orang-orang pencinta dunia, berbangga dengan teknologi yang ada, berbangga dengan teknologi yang ada. Tapi tidak pikir bahwasanya semua ini nikmat yang akan ditanya, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari nanti tentang kenikmatan. Tentang kenikmatan. Teknologi, kendaraan, adanya tempat tinggal dan seterusnya akan ditanya. Akan ditanya. Sekarang semua dari kita mungkin tidak bisa melanjutkan hidup dengan sempurna tanpa sinyal internet. Satu hari aja wifi rumah mati misalnya, itu uring-uringan. Mau yang istri kek, mau yang suami kek. Tapi coba ditanya, selama ini buat apa coba? Belajar enggak gitu? Ya tanya istri-istri antum misalnya di rumah ada wifi rumah atau punya istri, selama ini buat apa tuh? Belajar enggak gitu? Nyari ilmu enggak? Nah itu kan pertanyaan dunia seperti itu, pertanyaan di dunia nih kita yang nanya ke istri kita. Kalau misalnya tersinggung, nah apa emang harus belajar apa? Ya, wah berarti masih belum mendapatkan hidayah ini. Ini baru pertanyaan dunia ini masih masih bagus ditanya di dunia. Sebelum ditanya di akhirat. Di akhirat ditanya gitu loh. Belajar nggak di dunia itu? Dengan Allah Ta'ala mudahkan internet sampai 5G lah apalah gitu. Ya. Sebelum protes, nggak mau pakai ini, nggak mau pakai merek ini, sial internetnya, ya misalnya. Lalu pakai yang paling top misalnya, yang paling mahal atau paling apalah gitu, mereknya ganti, ya. Akhirnya sinyalnya masya Allah. Coba-cobalah kita pikirkan. Antum semua telah mengalami, kita semua mengalami masa-masa nggak ada handphone. Cobalah berpikir ketika antum naik mobil atau naik motor, atau lagi menyendiri. Cobalah berpikir dan komparasikan kita ini sekarang ini sebenarnya bebannya lebih berat loh daripada zaman-zaman kita dulu 80-90. Kita tuh sekarang tuh tuntutan pertanyaan akhiratnya itu lebih banyak sekarang ini. Jadi jangan ngerasa hidup tuh paling enak sekarang. Internet ini gitu. Dituntut nanti di akhirat ditanya. Tsumma tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Tapi kita nggak bisa melepaskan diri dari internet. Sehingga mau nggak mau kita harus menjalani dan melakoni kehidupan internet age ini dan harus bersiap-siap. Nah, cara bersiapnya apa? Yaitu beramal soleh dengan internet ini. Itu caranya. Ya, dan juga keluarga kita, karena kita akan ditanya tentang mereka. Ya. Jadi nggak bisa kemudian kalau misalnya istri kita, anak kita awam, belum paham, motivasikan untuk paham. Karena akan ditanya semuanya, gitu. Akan ditanya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, ia telah menyerupai orang Nasrani. Dan barang siapa mengetahui ilmu namun tidak mengamalkannya, ia menyerupai orang Yahudi. Maka menyerupai orang kafir itu tidak mesti di baju, piercing, merchandise, kostum, gaya rambut, itu bisa. Tapi bukan hanya masalah itu. Kalau misalnya kita melakukan amalan dan kita nggak tahu ilmunya, itu merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang Nasrani. Di sini kan daerah sini kampung sawah atau teman-teman mungkin tetangga-tetangga kita banyak orang Nasrani. Tahib. Itu bagi Islam mereka adalah orang-orang yang nggak paham ilmunya tapi mereka melakukan amalan. Gitu.
Di sini nggak ada orang Yahudi, gitu. Alhamdulillah. Kalau Yahudi, mereka tahu antum muslimun, mereka tahu antum itu benar, tapi mereka nggak mau ngikutin Islam, nggak mau. Yahudi itu berbeda pada umumnya dengan Nasrani. Mereka ngerti orang Islam itu benar. Mereka ngerti mereka itu zalim. Apa bukti bahwasanya orang Yahudi itu tahu Islam itu benar, Muslim itu benar, tahu mereka itu salah, tapi mereka nggak mengamalkan pengetahuan mereka? Apa buktinya? Buktinya ya Israel dan Gaza, itu buktinya, udah bukti konkret. Bagaimana buktinya? Buktinya mereka ini telah menjajah Palestina dan mencaplok tanah Palestina dan kemudian menyiksa banyak orang dari Gaza dan menzalimi orang-orang di sana sampai sekarang. Mereka tahu itu suatu kezaliman, tapi mereka menyangkalnya. Itu udah biasa orang Yahudi kayak gitu. Mereka menyangkalnya, bahkan menyalahkan orang-orang Islam, padahal apa yang dilakukan adalah kezaliman mereka sendiri. Ya bukan berarti Hamas dan sebelum Intifadah nggak punya salah, mereka juga punya salah. Tapi kita fokus di sini di orang Yahudi, karakternya seperti itu biasanya, Bang. Tahu dirinya salah, tahu orang dizalimi olehnya, tapi tetap nggak mau ngaku salah dan bahkan justru orang lain lah yang disalahkan, padahal tahu orang lain ini benar. Itu mental Yahudi. Itu Yahudi banget kayak gitu. Punya ilmu, faham, tapi nggak mengamalkan. Nah, Yahudi seperti itu. Para salafus saleh radhiyallahu anhu merupakan teladan di dalam pengamal Al-Quran. Anas bin Malik pernah menceritakan, di Madinah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah orang yang paling banyak memiliki kebun kurma. Jadi Abu Talha itu kalau di Madinah kan pertanian, Pak. Kalau di Mekah peternakan usahanya biasanya. Kambing, pengembala gitu. Kalau di Madinah kebanyakan pertanian. Pertaniannya lebih dominan kurma. Abu Talha ini orang yang paling banyak punya kebun kurma. Harta yang paling beliau sayangi adalah kebun Bayruha yang berhadapan langsung dengan Masjid Nabawi. Ada kebun Abu Talha, kebun kurmanya. Dan biasanya Rasulullah SAW mendatangi kebun tersebut dan minum airnya yang enak. Biasanya gitu. Di sini ada faedah bahwasanya pemilik kebun hendaknya mendermakan apa yang ada dari fasilitas alami di kebunnya itu, air, ya, membiarkan orang minum aja air di sini nggak apa-apa gitu. Atau tempat wudu, kucuran air dan semisalnya. Rasulullah minum dari situ. Kemudian turun ayat suatu ketika, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ketika kenyataannya Abu Talha ini kan punya kebun kurma yang banyak. Dan paling suka dia itu kebun kurma yaitu Bayruha yang letaknya di seberang Masjid Nabawi, dan Rasulullah sering ke situ. Betapa nikmatnya punya harta seperti itu. Maka Allah turunkan ayat yang maknanya kalian tidak akan memperoleh kebaikan sempurna sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Kita itu punya kepemilikan, punya harta. Kecintaan kita kepada harta yang kita miliki itu berderajat. Ada harta primer, ada harta yang sekunder, ada harta yang ya kalau dikasih mah alhamdulillah, kalau kita kasih ke orang udahlah gampang lah. Tapi harta yang paling berat untuk kita kasih ke orang apa? Yang paling kita suka. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan kalian memperoleh kebaikan yang paling maksimal, paripurna, paling sempurna sebelum kalian menginfakkan harta yang sebagian dari harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, dan apapun yang kalian infakkan maka sungguh Allah mengetahuinya. Jadi kalau kita mau rankingnya itu makin tinggi dan makin top, apa yang kita miliki yang paling kita cintai, kalau berhasil kita kasih ke orang, berarti ini albir, yaitu kebaikan yang sempurna. Itu berat bagi manusia pada umumnya, berat. Kita semua punya harta yang paling kita suka, tapi untuk
sharing sebagiannya, oh itu berat. Apalagi seluruhnya. Seluruhnya. Contoh misal. Namanya mungkin mau beli motor, mau beli mobil, mau beli rumah, mau kredit ini, kredit itu. Itu adalah sesuatu yang lovely, yang kita sukai, kita cintai. Maka kemudian terjadi jam'ul mal, yaitu nabung duit. Ya, ngumpulin harta, ngumpulin duit itu satu-satu. Ini kan yang paling kita cintai ini. Eman-eman nih, kita tabung terus sampai puluhan juta supaya bisa beli apa yang dia inginkan, mungkin kendaraan atau properti atau apa. Tiba-tiba misal ada saudara mau nikah tapi nggak punya modal, gitu misalnya. Nah, dan cuman kita doang yang punya duit, misalnya gitu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian itu menjadi orang yang paling sempurna kebaikannya sampai kalian menginfakkan sebagian dari apa yang menjadi harta yang paling kalian suka. Coba kemudian kita sisihkan ini, kasih. Padahal hati itu berat karena apa? Kebayang ini buat beli rumah, kebayang ini buat beli motor. Ya, pupuslah harapan untuk beli yang dia inginkan. Akhirnya kasih. Tapi kata Allah ini maksimal, orang kayak gini baru maksimal. Ini albir yang maksimal. Dan kata Allah di ayat lainnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa yang kalian nafkahkan dari apapun, maka Allah lah yang akan menggantinya. Itu janji dari Allah. Allah akan berikan gantinya. Ini janji Allah seperti ini. Banyak orang yang tahu tapi ya nggak mengamalkan, nggak yakin gitu. Nah, Abu Talha punya kebun kurma banyak, dan di antara kebunnya yang paling disukai baruha. Turunlah ayat ini. Ketika ayat ini turun, seketika bangkit langsung Abu Talha lalu menyampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sungguh harta yang paling aku cintai adalah kebun bayruha saya itu. Kebun itu adalah sedekahku karena Allah Ta'ala yang aku harapkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah di akhirat nanti. Itu langsung Abu Talha. Beda ya orang zaman dulu sama sekarang gitu. Langsung, wahai Rasulullah, gunakanlah kebun itu menurut yang Allah perintahkan pada dirimu. Terserah ya Allah, ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, wah. Inilah harta yang sangat menguntungkan, kata Rasulullah. Inilah harta yang sangat menguntungkan. Aku sudah dengar apa yang kau ucapkan. Aku berpandangan agar engkau memberikannya kepada karib kerabat. Ya udah, di sini kebun yang ingin engkau wakafkan, kasih aja ke kerabatmu. Maka Abu Talha nurut, akan aku lakukan wahai Rasulullah. Abu Talha pun membaginya kepada kerabatnya juga untuk keluarga pamannya. Dapat berkahnya mereka, alhamdulillah. Hadis yang diriwayatkan Bukhari ini merupakan motivasi untuk ana dan juga antum. Walaupun memang berat. Ya, manusia itu kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu akan dihadirkan pada dirinya itu asyuh. Syuh itu adalah bakhil, pelit, kikir. Kikir itu maksudnya sini adalah jam'ul mal, yaitu ngumpulin harta buat dewekan gitu loh. Buat dirinya sendiri. Enggak mau buat orang lain, dan berat baginya untuk ngasih ke orang lain karena manusia itu wa innahu lihubbil khairi la syadid. Manusia itu mencintai harta, ya sangat mencintai harta. Jadi ngasih ke orang itu berat. Bukan karena masalah kalau saya kasih saya bakal miskin, saya cuma segini doang duitnya. Bukan karena itu memang kepepet. Cuma punya segitu. Tapi karena berat ketika dia ngasih, ini adalah harta, ini punya saya. Gitu loh. Jadi susah ngasih ke orang. Nah, kalau dia lawan, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya,
dia ngelawan kekikiran diri dengan cara infak, ngasih, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang beruntung. Dan tatkala menerangkan hadis di atas, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan termasuk yang juga mengamalkan ayat di atas adalah sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Al-Bazzar meriwayatkan melalui jalannya bahwa Abdullah bin Umar pernah membaca ayat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak dapati sesuatu yang paling aku senangi selain si Marjanah. Marjanah ini budak wanita yang berbangsa Romawi. Jadi dulu masih ada budak. Kalau udah punya budak perempuan, wah itu bisa diapa-apain itu. Diperlakukan seperti istri bisa, karena budaknya dia. Budak yang aku tidak dapati sesuatu yang paling aku senangi selain si Marjanah, yaitu budak wanita yang berbangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi, Pak. Kalau kita ngeliat orang-orang Romawi kayak gimana? Kayak misalnya untuk melihat orang-orang Itali gitu. Barat, orang-orang Barat. Orang Barat jadi budak, bayangin Pak. Bisa nggak orang Indonesia ketika nanti ada World War, perang dunia, orang Indonesia menang. Terus budaknya orang Perancis, budaknya orang Spanyol misalnya. Kira-kira mau Pak Fakhrudin? Tapi kita udah wafat kayaknya ketika itu. Ya nggak kebayang ya. Iya, majikannya Jawa, kemudian budaknya orang Ukraina, Rusia. Waduh. Gitu, ya Masya Allah. Itu kebayang aja nggak bisa gitu. Masya Allah. Tapi dulu kan namanya perang Romawi. Dulu budak itu jangan dipikir budak cuman yang ini doang, apa yang berkulit hitam, orang Afrika atau apa. Iya ada kayak gitu. Tapi budak hasil perang terhadap orang-orang Persia, hasil perang terhadap orang-orang Barat. Itu dulu ada budak-budak berkulit putih, budak tapi budak ini. Budak. Ya. Dan ini budak wanita. Dalam Islam kalau kita membeli atau punya budak wanita, kan budak kan rata-rata hasil dari tawanan perang. Kemudian bisa diperjualbelikan. Dan perempuan dalam peperangan itu dalam Islam enggak boleh kita membunuh perempuan, kecuali kalau misalnya perempuan itu ikut perang dan melawan kita, baru mungkin bisa kita bunuh. Tapi ini kan perempuan enggak diajak perang. Maka dikumpulkan itu setelah kalah, pasukan negeri kalah, maka ditawan semua itu dijadikan budak. Dan budak-budaknya sebagiannya kan perempuan. Berkulit putih, cantik. Nah, Ibnu Umar itu pernah mendapatkan budak wanita berbangsa Romawi. Maka aku sampaikan, wanita itu merdeka. Demi wajah Allah, wanita itu merdeka. Andai aku ingin menarik kembali sesuatu yang sudah aku jadikan itu untuk Allah, niscaya aku sudah menikahinya. Ya, jadi budak yang paling dia suka, dia merdekakan. Dan memerdekakan budak, itulah suatu perbuatan yang besar. Tapi ada jemaah ya, zikir yang kalau kita lakukan itu seperti memerdekakan berapa budak kita, subhanallah lupa, yaitu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, terutama di pagi hari. Itu amalan besar banget. Abdullah bin Abi Uthman rahimahullah, beliau menceritakan pernah Abdullah bin Umar, Ibnu Umar tadi, memerdekakan seorang budak perempuannya yang bernama Rumaithah namanya, bukan Rumaisyah. Rumaithah nama budak perempuannya. Beliau mengatakan, sungguh aku telah mendengar di kitab suci ya Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Maka beliau melanjutkan, wa inni wallahi in kuntu la uhibbuki fid dunya idhabi fa anti hurrah liwajhillah. Demi Allah wahai Rumaisah, aku benar-benar mencintaimu di dunia ini, wahai budak perempuanku. Maka sekarang idhabi, pergilah, fa anti hurrah, sekarang engkau merdeka demi wajah Allah. Ya, maka Ibnu Abi Hatim dan Imam Ahmad meriwayatkan di kitab mereka bahwa ketika turun ayat berikut, ayat Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah
wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya pinjaman apa? Meminjamkan pada Allah, pinjaman yang baik apa? Nafkah. Ya, nafkah. Sedekah. Itu sama dengan meminjamkan pada Allah pinjaman yang baik. Maka fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Maka orang sebenarnya semakin sering nafkahin, itu sebenarnya semakin Allah ganti. Benar kayak gitu. Semakin banyak, semakin sering, semakin rela dia nafkahin, sebenarnya semakin Allah ganti. Dan semakin dia malas nafkahin, itu sebenarnya Allah serutkan rezekinya, Allah serutkan rezekinya. Berarti sumber rezeki itu adalah nafkah sebenarnya. Sumber rezeki itu adalah nafkah. Mindsetnya harus dibenarin. Sumber rezeki kita adalah nafkah, menafkahi. Itu sumber rezeki. Maka kalau Allah Ta'ala legowokan hati kita untuk banyak menafkahi, banyak ngasih, banyak infak, berarti Allah memaksudkan dengannya banyak rezeki. Tapi kalau misalnya hati kita terhijab dari nafkah, dari infak, dari sedekah, malas semua itu, berarti itu ada kehendak Allah untuk mempersulit rezeki kita. Gitu loh. Maka sekarang lu ngapain? Ya udah, sering nafkah. Dan yakin sama Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kalian nafkahkan dari sesuatu, maka Allah Ta'ala lah yang akan menggantinya. Itu pasti ganti. Pasti ganti. Pasti ganti. Kalau kita dagang nih, dagang habis modal atau modal udah banyak dihabisin. Bakal laku enggak? Belum tentu. Belum tentu laku karena ini dunia murni. Tapi kalau kita nafkahin, pasti ada gantinya enggak? Pasti kalau itu mah. Nah, sayangnya orang lebih banyak suka dagang, jualan dibandingkan nafkah. Karena pikirannya kebalik. Kalau jualan saya pasti untung. Kalau nafkah, ya rugi dong. Kebalik. Karena jualan hakikatnya kadang beruntung, kadang enggak. Sesuai kehendak Allah. Tapi kalau nafkah, infak, itu pasti ada gantinya. Nah, itu yang benar. Itu yang sesuai dengan dalil, ya. Berkatalah Abu Dahda Al-Ansari radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, benarkah Allah Ta'ala menginginkan pinjaman dari kami? Padahal Allah Rabbul Alamin. Masa kita pinjamin gitu kan? Maka kata Rasulullah, benar wahai Abu Dahda. Perlihatkanlah tanganmu padaku ya Rasulullah. Coba perlihatkan. Maka Rasulullah pun mengulurkan tangan kepadanya. Lalu ia pun berkata, yaitu Abu Dahda, sesungguhnya aku pinjamkan untuk Rabbku kebunku yang berisi 600 pohon kurma. Sesungguhnya aku pinjamkan kepada Allah kebun saya yang berisi 600 pohon kurma. Yaitu saya wakafkan ini kebun. Isi 600 pohon kurma. Itu harta yang tinggi itu. Padahal ketika itu Ummu Dahda itu istrinya beserta keluarganya tinggal di dalam kebun itu. Kemudian datanglah Abu Dahda suaminya, wahai istriku Ummu Dahda. Istrinya menjawab labbaik. Labbaik itu adalah respon terhadap sapaan orang. Labbaik. Kayak orang Betawi zaman dulu bilang baik, gitu kan? Itu dari kata labbaik. Labbaik itu artinya ulabbika talbiyatan, yaitu saya sambut engkau, gitu loh. Itu makna labbaik. Wahai istriku Ummu Dahda, ya labbaik, kata istrinya. Keluarlah, sebab aku telah meminjamkan kepada Allah, meminjamkan kebun ini kepada Allah. Saya telah mewakafkan kepada Allah, saya telah infakkan ini kepada Allah. Maka istri berkata, betapa menguntungkannya jual belimu wahai Abu Dahda. Lalu istri ini setelah ngomong gitu, istri bilang, dia langsung mengemasi perabot rumah berikut anak-anak dipersiapin. Istri kayak gini Pak, ada zaman sekarang Pak. Hah? Neng, keluar. Nah apa Pak? Ini rumah udah abang wakafin buat TPA. Lah, kok gak ngomong-ngomong? Beda kok, sekarang beda. Langsung telepon orang tuanya, jadi buronan mertua abis itu. Dan Rasulullah SAW kemudian bersabda, kam min azqi dawahin fil jannati li Abi Dahda. Alangkah banyaknya pohon kurma yang lebat di surga milik Abu Dahda. Ini berarti Abu Dahda ini termasuk di antara orang-orang yang dijamin masuk surga.
pasti masuk surga dengan hadis Nabi SAW ini. Dan Rasulullah mengatakan beberapa kali, alangkah banyaknya pohon kurma yang lebat di surga milik Abu Darda. Karena apa? Ya karena Abu Darda apa yang dia punya dia infakkan lillahi ta'ala. Maka akhirat itu ada buat dia. Dan pasti dunia juga akan Allah atur juga buat Abu Darda. Jadi jangan kira kalau kita sedekah dapat akhirat doang. Iya pasti insya Allah kalau Allah terima insya Allah. Tapi dunia juga sebenarnya Allah kasih gitu loh. Makanya orang-orang yang rajin infak itu stabil hidupnya dibandingkan orang-orang yang apa-apa tuh nggak mau infak. Apa-apa tuh buat dirinya saja. Kalau rajin infak Allah stabilkan itu ekonomi. Allah stabilkan kehidupannya insya Allah. Ya. Lihat di sini bagaimana suami istri kompak. Ya, makanya ini menunjukkan kalau misalnya istri itu sejalan dengan suami dari segi ketaatan, maka yang seperti ini terjadinya gitu loh. Allah atur dengan baik semua urusannya. Tapi kalau salah satunya atau bahkan kedua-duanya itu enggak taat, Allah susahkan semuanya, Allah susahkan. Ya, amalkan Al-Qur'an sebagaimana lihat para sahabat ketika turun ayat langsung amalkan. Turun ayat langsung amalkan. Memang itu berat bagi kita karena kita seperti ini sekarang orangnya. Tapi dengan pelajaran ini mudah-mudahan menjadi faedah besar buat kita supaya kalau nanti kita dapat ilmu, kita berusaha mengamalkannya, dapat faedah, kita berusaha untuk melakukannya. Ya, semoga bermanfaat untuk saya dan juga jemaah sekalian. Ini sepertinya udah masuk waktu syuruk belum kira-kira? Bukannya kah terbit matahari jam 5.55 bukan ya? 5.58. Berarti belum ini. Iya 5.58. Kita masih mungkin 2-3 menit lagi. Ada soal enggak, ada pertanyaan di sini? Tidak ada. Mungkin kita tunggu 3 menit atau 2 menit lagi untuk kita salat syuruk insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nanti insyaallah di bulan Ramadan insyaallah masih ada kajian ini. Kamis dan Jumat subuh insyaallah taala. Kita akan lanjut nanti pada pembahasan menghafalkan Al-Quran ya selama mungkin satu pertemuan. Taib sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.